Dalam pergumulan keimanan setiap orang percaya, seringkali muncul dilema-dilema yang berasal dari diri sendiri. Dilema antara akal yang memahami tentang sesuatu berkaitan dengan Tuhan, dengan hati yang merasakannya. Kita baru saja mendengar kemarin, bila bersama dengan Tuhan maka seseorang bisa berkobar-kobar tanpa ada kegentaran. Namun pada faktanya kita temukan pula ada orang yang semula berkobar-kobar menyala-nyala bagi Tuhan, tapi tak lama kemudian menjadi pudar, tak lagi berkobar-kobar. Seperti Nabi Elia yang baru saja mengadakan sebuah kesaksian mengenai kuasa Allah dan dia memenangkan akan pertarungan itu sehingga banyak orang kagum melihat kuasa Allah dinyatakan. Namun tak lama kemudian kobaran api semangatnya itu pun menjadi pudar ketika dia mendapat ancaman, ketika dia mendapat sebuah serangan bertubi-tubi yang merusak semangat yang berkobar-kobar itu. Hal ini bisa saja terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Saat ketika kita menyala-nyala bagi Tuhan, ketika nyali kita sedang besar-besarnya, tak lama kemudian itu akan menjadi hilang, menjadi bubar dan pudar. Begitu pula selain Nabi Elia ada juga Petrus yang menyala-nyala mengatakan tidak akan pernah menyangkal Tuhan Yesus. Tapi tak lama kemudian ketika Yesus ditangkap, dia pun segera menyangkal. Setiap kita memang memiliki iman yang rapuh, rentan, mudah jatuh. Secara akal kita bisa paham pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Namun secara perasaan seringkali kita begitu toleransi dengan keadaan sekitar. Sehingga ketika masalah datang bertubi-tubi, ketika kegentaran demi kegentaran menemani dan kegetiran demi kegetiran itu tak mau menyingkir dari kehidupan kita, saat itu dilema antara apa yang kita percayai dengan apa yang kita rasakan, itu menjadi satu pergumulan tersendiri. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini yang ingin membahas satu kata yang banyak muncul di dalam kitab Yeremia dan tulisannya juga di kitab Ratapan, yaitu berbicara tentang ipuh. Bacaan yang pertama diambil dari Yeremia pasal yang ke-9 ayat 15-16. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ipuh dan minum racun. Aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka. Dan aku akan melepas pedang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Lalu dari kitab Ratapan juga ditulis oleh Yeremia pasal 3 ayat 15 dan 19. Ia atau Tuhan mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Lalu ayat 19, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Apakah ipuh? Ipuh sebenarnya berasal dari kata dalam bahasa asli Alkitab, yaitu absinthus, yang merupakan satu gambaran tentang bintang yang jatuh ke air dan air itu menjadi beracun dan terasa pahit. Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkannya menjadi ipuh. Dan istilah ini muncul di dalam kitab suci hanya sekitar 7 kali. Dan 4 diantaranya ada di dalam tulisan Yeremia. Mengapa istilah ipuh ini sering muncul di dalam pergumulan Yeremia?
Karena Yeremialah yang mendengarkan akan apa yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel yang memberontak dan akan dibuang ke Babel. Bahwa Tuhan mengatakan, sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ipuh dan minum racun. Ini menjelaskan kepada kita tentang tindakan Tuhan yang begitu tegas dengan murka dan amarahnya kepada bangsa yang tidak mau bertobat. Sehingga dia sebutkan, aku akan beri makan ipuh dan minum racun. Ipuh adalah sebutan juga dalam bahasa Indonesia untuk tanaman yang rasanya sangat getir, sangat pahit, dan itu membahayakan buat pencernaan. Kalau orang makan bisa keracunan dan bisa mati. Dan inilah sebenarnya ipuh terpahit yang Tuhan ungkapkan di dalam kitab Yeremia, untuk memberitahukan kepada kita bahwa itu adalah tindakan Tuhan yang memberikan ipuh. Apa hubungannya dengan pergumulan antara akal, budi, dan hati atau perasaan kita? Yang di satu sisi kita percaya Tuhan berkuasa dan membangkitkan semangat kita berkobar-kobar tanpa gentar. Tapi di sisi lain, secara hati dan perasaan, kita mulai memungkiri dan mengingkari itu. Apalagi dengan kegentaran dan kegetiran yang datang bertubi-tubi tanpa henti, terus-menerus. Ada konflik antara akal budi dan hati kita. Apa yang harus kita lakukan pada saat itu? Hal ini juga dialami oleh Nabi Yeremia. Secara akal dia tahu dia seorang imam yang cerdas, tahu tentang firman Allah, Taurat Tuhan. Dia tahu secara akal. Tapi secara perasaan dia begitu terluka dan hancur-hancuran perasaannya. Getir, gentar ketika mendapati ada begitu banyak musibah yang menimpa, dan itu dikatakan adalah karya Tuhan untuk Israel bertobat. Apa yang kita bisa pahami dan pelajari dari hal ini? Bacaan-bacaan kita tentang ipuh ingin memberitahukan kepada kita bahwa pada saat di mana akal budi dan hati itu bertentangan tentang iman percaya kita kepada Tuhan, saat itulah kita justru perlu sadar sesadar-sadarnya bahwa ipuh terpahit yang Tuhan berikan itu sama seperti obat yang pahit, agar kita sembuh dari sakit, lalu kita bangkit bagi Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Dalam hidup kita sering temukan ipuh pahit yang Tuhan berikan, yang memang tidak enak untuk kita kunyah, yang memang getir rasanya dan melukai hati dan perasaan kita. Bahkan tidak jarang orang yang lalu menyangkali, mengingkari imannya karena luka hati yang mendera hidupnya. Kepahitan yang tak habis-habisnya melanda, dan orang mulai menjadi murtad dan meninggalkan Tuhan. Seperti Petrus yang menyangkal atau Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhannya. Pada saat seperti itulah kita harus pahami bahwa Tuhan bukan saja memberikan kepada kita hal-hal yang manis dan terasa enak di dalam hidup, tetapi seringkali Tuhan juga izinkan, bahkan memberikan kepada kita ipuh terpahit itu, seperti obat yang pahit agar kita bisa sembuh dari sakit, untuk lalu bangkit bersama dengan Tuhan dan bagi Tuhan. Karena bila Tuhan yang memberikan ipuh itu, berarti bukan tanpa maksud. Tuhan mau kita justru menjadi sembuh dari sakit dengan ipuh yang terpahit itu. Hari ini apa ipuh terpahitmu? Biar kita bersyukur bahwa Tuhan izinkan itu terjadi sebagai obat yang pahit, agar setiap kita sembuh dari sakit dan bangkit. Selamat disembuhkan oleh Tuhan, dibangkitkan lagi oleh semangat kasih-Nya, anugerah dan pertolongan-Nya. Apa yang Dia lakukan adalah demi kebaikan semua kita. Amin.